Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran dan bertemu kembali dalam renungan firman di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita memanggil nama Tuhan di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu dalam istirahat kami penuh dari malam hingga pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, di hari yang baru ini, kami menaikkan rasa syukur kami kehadirat Tuhan. Karena Kau mau memberikan hari yang baru lagi kepada kami. Tuhan, masuklah ke dalam hati kami. Beracarlah seluas-luasnya dalam hati roh kami ya Tuhan. Agar kami boleh Tuhan berkelakuan, bersikap, bertingkah laku sesuai dengan kehendak Tuhan pada hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa khusus bagi rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan hidup karena sakit penyakit ataupun karena kelemahan tubuh. Tuhanlah yang memberikan kesabaran dan kesembuhan buat mereka. Jika rekan-rekan kami mengalami pergumulan ekonomi karena situasi seperti saat ini, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dan semangat buat mereka. Terima kasih Bapak, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Jangan pernah abaikan. Landasan firman Tuhan diambil dari Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ulangan 5 ayat 16. Konon, dulu di Jepang ada tradisi anak akan membuang orang tua mereka yang sudah ujur ke hutan. Alkisah suatu hari seorang pria berjalan tertati-tati karena memopong seorang wanita tua ke hutan untuk dibuang. Wanita tua itu adalah ibu kandungnya sendiri. Ketika pria itu menggendong ibunya ke tengah hutan, di sepanjang perjalanan sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil yang bisa digapainya. Setelah sampai di tengah hutan, pria itu menurunkan ibunya sembari berkata, "Bu, kita sudah sampai." Sebenarnya pria itu bergumul dengan perasaan sedih di hatinya, tetapi entah kenapa dia tega melakukannya. "Nak, ibu sangat mengasihimu. Sejak kau kecil, ibu memberikan semua kasih sayang dan cinta yang ibu miliki dengan tulus, bahkan sampai detik ini. Ibu tidak ingin engkau tersesat saat pulang nanti. Karena itu tadi ibu mematahkan ranting-ranting kecil di sepanjang jalan. Ikutilah patahan ranting itu, maka engkau akan sampai di rumah dengan selamat." Demikian pesan si ibu sambil memberikan pelukan untuk terakhir kalinya. Mendengar kalimat tersebut, si anak menjadi hancur. Ia tidak bisa lagi membendung air matanya. Sambil menangis, ia memeluk ibunya sangat erat. Kemudian digendongnya wanita tua itu untuk dibawa pulang. Konon, pria itu merawat ibunya dengan penuh kasih sampai ajal memanggil ibunda tercinta. Ketulusan kasih seorang ibu tidak berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini menjadi peneguh bagi kita bahwa kasih sayang seorang ibu atau kasih sayang orang tua tidak pernah berubah. Meskipun seorang anak tega berbuat jahat kepada orang tua atau wanita yang sudah mengandungnya, melahirkannya, merawatnya, dan membesarkannya. Di zaman ini tidak sedikit kita menjumpai kejadian yang demikian. Memang sudah tidak ada lagi anak yang membuang orang tuanya ke tengah hutan. Tetapi ada banyak anak yang sibuk mengurus bisnis, mengurus kehidupannya sendiri, dan membiarkan orang tuanya menjalani hari-hari tuanya dalam kesepian yang tak bertepi. Ada pula anak yang karena tidak mau susah,
malah memasukkan orang tuanya ke panti jompo dengan jarang sekali untuk membesuknya. Bukan berarti ke panti jompo tidak boleh, tetapi intinya seberapa sering Anda untuk datang berkunjung melihat orang tua Anda di panti jompo itu. Dulu waktu kita kecil, orang tua kita juga sibuk mencari nafkah yang akan digunakan untuk membeli susu, pakaian, dan biaya sekolah kita. Tetapi mereka tetap merawat kita. Tentu akan lebih mudah dan tidak merepotkan jika mereka menitipkan kita untuk diasuh serta dibesarkan di panti asuhan saja atau di rumah singgah. Tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka mengasihi kita dengan tulus. Mengapa kita tidak memberikan cinta yang sama besarnya dengan cinta yang sudah kita terima dari mereka selama puluhan tahun yang lalu? Seharusnya kasih itu menular. Lalu mengapa kasih orang tua itu tidak menular kepada kita? Mungkin karena kita terlalu egois dan tidak mau direpotkan. Mulai hari ini, baiklah kita belajar untuk menghormati orang tua kita, menghormati ibu kita, menghormati bapak kita, menghormati mertua kita sepenuh hati. Lakukanlah karena ada berkat khusus bagi orang yang menghormati orang tuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ajarlah kami mengasihi orang tua kami sebagaimana mereka tulus mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, aku rindu melakukan ketetapan-Mu itu. Kuatkan aku. Amin. Anak yang berbudi, pekerti, menghormati dan mengasihi bapak ibunya dalam segala keadaan. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin.